Halo guys, welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Bersama saya Kak Silvi, Saya Chen. Saya Kak Vita. salam kenal semuanya. So, how are you guys? Semua baik-baik kan di rumah? Semua pada sehat? Sudah pada ngerjain tugas kelas online kalian belum? Kak Silvi berharap kalian semua sehat-sehat, happy-happy, bersuka cita di dalam Tuhan. I know it's very hard for you guys untuk nggak ketemu teman-teman, nggak hangout sama teman-teman. Tapi mari kita percaya, believe in that everything is gonna be alright. Karena Tuhan yang akan selalu memelihara dan melindungi kita. Nah, sebelum kita memulai puji-pujian kita pada hari ini, Kak Silvi mau tanya nih, apakah kalian semua sudah pada bangun dari tempat tidur kalian? Sudah mandi, sudah sikat gigi belum? Sudah berpakaian rapi? Teman-teman harus ingat ya, meskipun kalian semua masih di rumah masing-masing, kalian tetap saat ini beribadah. Beribadah seperti biasanya di sekolah minggu. Jadi, mari bersama-sama kita memberikan penampilan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah teman-teman, mari Kak Silvi mengajak kalian semua bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu tinggi Tuhan. Engkau adalah Allah yang agung. Engkau Allah yang selalu memelihara kita di segala situasi Tuhan. Sebentar kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu, hati yang mau menghadap kepada kamu Tuhan, untuk bisa lebih energize lagi Tuhan di minggu berikutnya. Inilah doa kami Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang terus ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo teman-teman sekalian, Kak Silvi ajak kalian bangkit berdiri dimanapun kalian berada. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari, kita mau bertepuk tangan, meninggikan nama Dia. Yuk mari bersama-sama kita mau menyanyikan Every Move I Make. Guys, how are you? So kita ketemu lagi di ibadah online dan sekarang adalah part for you to listen for the word of God. Are you ready for that? Okay, good. So I hope you prepare your Bible. Siapkan Alkitab kalian karena kita akan membaca beberapa ayat. Dan sekalipun ini ibadah yang kalian lakukan di rumah dan online pastinya, lalu saya harap kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Persiapkan hati kalian untuk mendengar firman Tuhan. Dan sekali lagi, pastikan kalian membawa Alkitab kalian. Hindarkan Alkitab yang bersifat digital supaya kalian tidak terganggu dengan WhatsApp atau Instagram notification yang masuk ke handphone kalian. Atau jangan-jangan kalian malah terganggu dan kalian malah memilih untuk TikTokan. Okay? So, I hope you are ready and let's start with a prayer. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan hati-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik untuk setiap kami Tuhan. Pada hari ini Kau beri kami kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan secara online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang sudah Kau sediakan, baik dari teknologi yang begitu baik Tuhan, yang Kau sudah siapkan untuk kita semua, untuk kita pakai Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman yang melayani Tuhan, karena di balik ini semua ada begitu banyak orang yang mengorbankan waktunya untuk bisa menjadikan ibadah online ini nyata dan baik untuk kita semua ikuti bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk itu semua. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin setiap kami, Kau beri kami hikmat, supaya apa yang kami dengarkan ini bisa kami pikirkan dengan sungguh-sungguh
kami mau terapkan dalam kehidupan hidup kami bersama-sama, dan kiranya semuanya itu boleh membawa kebaikan, boleh menjadi berkat untuk orang-orang dari sekitar kami, dan segala kemuliaan pada akhirnya hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang saya pikir kalian semua sudah sangat tahu, karena ini salah satu cerita yang sangat terkenal. Bukan cerita yang baru pastinya, baik kalian yang kelas 4 walaupun kalian yang sudah di SMP kelas 8. Ini adalah cerita yang sangat terkenal. Dan seperti yang kita tahu, minggu depan kita semua akan merayakan Paskah. Nah, ada satu kejadian yang sangat menarik, di mana sebelum Paskah sebenarnya Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, dan kita semua tahu ada kejadian yang atau apa yang Yesus lakukan pada hari itu sangat menarik, yaitu kejadian di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yang nanti kita semua akan baca di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 30. Oke, Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini sebenarnya bukan cerita yang baru, dan Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua seperti apa sebenarnya kita harus melayani orang lain. Oke, jadi ketika kita mendengar kisah ini, pasti kita diingatkan tentang kita harus melayani orang lain, kita harus menolong orang lain, dan lain-lain. Kita harus merendahkan diri, daripada orang lain. Tapi kalau kita perhatikan cerita ini baik-baik dan kita baca sungguh-sungguh, ada salah satu pertanyaan yang menarik yang sebenarnya juga patut kita tanyakan kepada diri kita sendiri hari ini. Pertanyaannya adalah ini. Pada Yohanes 13 ayat 12, kalau kita baca baik-baik, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 13 ayat 12 dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus dalam hal ini, sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ini pertanyaan yang penting, karena ini nantinya yang akan membimbing kita untuk mengerti kisah ini. Karena kalau Yesus menanyakan ini pada murid-muridnya, maka sudah selayaknya kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, apa kita sebenarnya mengerti maksud Yesus membasuh kaki ini? Apakah ini cuma cerita yang kita dengarkan setiap kali mau Paskah? Atau ini cuma kisah-kisah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di gereja yang kita tidak mengerti sungguh-sungguh maknanya? Di situ ada 12 murid, semua murid ada di situ. Oke? Dan sebenarnya pada kenyataannya, kalau kita perhatikan dan kita dengarkan cerita ini dan kita lanjutkan membaca sampai pada akhirnya, kita tahu bukan cuma Yudas yang mengkhianati Yesus. Oke? Kita tahu ketika Yesus ditangkap, semua muridnya sebenarnya meninggalkan Yesus satu persatu. Mereka pergi dan tidak ada yang membela Yesus pada saat itu. Oke, memang ada Petrus yang pada saat itu mencoba mau ikut Petrusnya, tapi at the end kita semua tahu dong, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Alright, so at the end we all know that actually ke-12 murid itu, semua kaki murid-murid yang telah dibasuh oleh Yesus, semua kaki itu juga yang sebenarnya meninggalkannya. Oke, tidak ada satupun murid yang pada akhirnya ikut dengan Yesus ketika dia disalibkan. Tidak ada. Tidak ada yang muncul, semua bersembunyi. Oke. Lalu saya harap kalian sudah bisa melihat jalur pemahamannya, bahwa pada awalnya Yesus bertanya, apakah kalian mengerti maksud saya membasuh kaki kalian? Dan kemudian pelan-pelan kita mulai melihat murid-murid perlahan-lahan mengkhianati Yesus, mulai dari Yudas satu persatu meninggalkan dia, sampai akhirnya Petrus juga meninggalkan Yesus. Yang ingin Yesus sampaikan yang paling penting sebenarnya dari poin ini adalah Yesus membasuh semua kaki murid-muridnya. Sekalipun Yesus tahu, Yesus benar-benar tahu bahwa mereka semua pada akhirnya akan meninggalkan Yesus. Mereka semua akhirnya akan meninggalkan dia tanpa sekalipun peduli ketika dia disalibkan. Oke? Mereka semua pergi. Tapi poin yang paling penting, sekalipun ke-12 murid itu pergi, kita juga tahu Yesus tetap membasuh semua kaki mereka.
inilah yang menjadi poin penting dari kisah membasuh kaki ini. Ini bukan cuma sekedar, oh iya kita harus melayani orang lain. Well, itu betul. Oh iya kita harus berbuat baik kepada orang lain. Betul. Kita harus merendahkan diri untuk orang lain. Betul. Tidak ada yang salah. Tapi satu poin yang penting kita perlu ingat, kaki-kaki siapakah yang dibasuh? Kaki-kaki orang yang meninggalkan Yesus, itulah yang dibasuh. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15, kita bisa buka bersama-sama. Ini juga nanti yang akan menjadi ayat hafalan kita pada akhirnya, oke? Kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita baca. Inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, dan sebenarnya juga hal yang sama dikatakan kepada kita. Dikatakan seperti ini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekali lagi Lausa akan bacakan Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang sudah diperbuat? Mengampuni kita semua. Itulah yang Yesus lakukan. Membasuh semua kaki murid-muridnya yang mengkhianati dia. Yesus juga mati di kayu salib. For what? For us. Untuk kita semua. Ketika kita semua melakukan dosa, kita tidak pernah peduli pada Yesus. Kitalah si pengkhianat-pengkhianat itu, sama seperti Yudas. Jangan kalian pikir bahwa kita lebih baik daripada Yudas. Kita sama aja. Jangan pernah berpikir bahwa, saya nggak kayak Yudas kok, saya nggak mengkhianati Yesus. No, we are the same. Jangan terlalu berpikir bahwa kita manusia yang lebih baik daripada orang lain. Kita semua sama berdosanya. Kita semua melakukan hal yang jahat. Tapi once again, Yesus mati untuk kita semua. Oke? Yesus memang datang ke dunia membasuh kaki, mati di kayu salib. Tujuannya memang untuk itu. Tujuannya supaya kita semua at the end diberi kesempatan, diberi pengampunan dosa, dan kita bisa menjadi pengikutnya. That's the point, right? That's the point why we become a Christian. Kita bukan jadi Kristen cuma karena kita mau ikut-ikut, kita mau ikut join dalam hype kekristenan yang semakin meriah sekarang. Kita bisa mengikuti ibadah-ibadah yang megah, kita bisa mengikuti ibadah-ibadah yang sangat entertain, kita bisa mengikuti ibadah-ibadah yang lebih luar biasa mungkin dari ibadah online yang ada sekarang ini. Tapi apakah itu poin dari kita menjadi orang Kristen? Ingat baik-baik apa yang dilakukan Yesus ini, bahwa kita tidak dipanggil cuma untuk melakukan kebaikan untuk orang-orang yang baik pada kita. It's normal, everybody do that. The question is, are you ready to do goodness to the people who actually hurt you? Really, really hurt you so much. Kalian siap nggak? Atau kita siap nggak untuk melakukan itu? Siap nggak kita untuk mengampuni orang-orang yang begitu jahat kepada kita? And that's our calling. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita harus berusaha sebisa mungkin, mau tidak mau, suka tidak suka, karena itulah teladan yang ditunjukkan Yesus pada Yohanes 13 ayat 15 yang kita baca tadi. Bahwa untuk itulah kita dipanggil, kita harus berusaha untuk mengasihi semua orang sekalipun mereka telah menyakiti kita. Seperti yang tadi Lause sudah bilang, ini tidak akan mudah. Buat kalian, buat Lause, tidak pernah mudah. Apapun itu. Ketika orang lain menyakiti kita, ketika orang lain mengata-ngatai kita, ketika mungkin orang mengatakan bahwa kamu tidak berarti, kamu ada nggak ada, kita juga nggak peduli. Bayangkan begitu jahat orang-orang mengatai kita. Tapi apakah kita siap untuk melayani mereka? Apakah kita siap untuk mengampuni mereka? It's gonna be painful of course, karena ketika mereka mengatakan hal yang buruk kepada kita, itu sudah sakit. Tapi ketika kita mulai mengampuni mereka, itu another pain. And we all experience that in our life. Sampai hari ini, Lause masih betul-betul ingat siapa seorang anak di waktu Lause sekolah yang membuli Lause. Memang dia anak yang lebih tinggi, dia anak yang punya tubuh yang ideal, sedangkan Lause pada saat sekolah sangat pendek, tidak ada yang menyukai Lause pada saat itu. Lause masih ingat namanya sampai hari ini. Tapi Lause sungguh bersyukur ketika Lause mengingat tentang cerita membasuh kaki ini. Dan Lause betul-betul dipulihkan melalui Kristus, bahwa untuk itulah kita dipanggil. At the end, we have to forgive them. At the end kita harus mengatakan, okay, whatever that they do, it's painful, it's hurting me so much. But, of course, by the grace of God, hanya karena kebaikan Tuhan,
hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akhirnya bisa mengampuni mereka. Itulah yang paling penting dari kekristenan, dan itulah yang kita semua pelajari sebenarnya dari makna Yesus membasuh kaki. Lalu saya harap apa yang kita dengarkan hari ini betul-betul kita pikirkan dalam hidup kita. Betul-betul kita pikirkan untuk bagaimana kita harus melakukan ini. Karena sekali lagi ini tidak akan mudah. Ketika teman-teman mengejek kalian, ketika teman-teman mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan tidak pernah baik, disitulah saatnya kita untuk mengatakan, okay, I know it's pain, it's gonna be really painful, but I'm gonna forgive them. So I think that's all. I hope that you really think about it. Saya harap kalian betul-betul memikirkan tentang ini. Pikirkan bagaimana cara kalian mengampuni orang lain. Atau mungkin sekarang kalian sedang mengingat satu nama yang muncul di kepala kalian. Ketika kalian mendengarkan ini, ada nama-nama yang muncul di kepala kalian. Si A, si B yang mungkin setiap hari membuli kalian, entah di sekolah, entah melalui sosial media, melalui Instagram. Mereka mengata-ngatai kalian. Ada nama-nama yang muncul di kepala kalian. Mungkin kalian bisa mulai memikirkan dan mulailah minta bantuan kepada Yesus. Mulailah minta pertolongan, Tuhan. Bagaimana saya harus mengampuni mereka? Bagaimana saya bisa mengampuni orang-orang yang begitu jahat? Pikirkan itu dan mari kita berdoa bersama-sama. Di akhir dari firman Tuhan ini. Oke, kalau kalian sudah mulai memikirkannya, sudah mulai muncul nama-nama, mari kita berdoa. Lalu saya akan pimpin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kau sudah mengingatkan kami apa makna sebenarnya dari Kau membasuh kaki, Tuhan. Ini bukan cuma sekedar menolong orang lain, ini bukan cuma sekedar merendahkan diri. Lebih daripada semua itu, Tuhan, ini adalah panggilan untuk kita semua belajar untuk boleh mengampuni orang lain. Seperti Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Kau mati di kayu salib buat kita semua, dan Kau ampuni dosa kita hanya dengan kebaikan, kemurahan, anugerah yang Kau berikan, Tuhan. Kami boleh diampuni dosanya dan kami boleh menghadap kepada-Mu, Tuhan Yesus, hari ini. Kami juga teringat mungkin, Tuhan, kepada orang-orang yang sudah begitu jahat dalam hidup kami, Tuhan. Orang-orang yang menyakiti kami, mungkin teman kami, mungkin juga orang tua kami, Tuhan, yang setiap hari mengatai hal-hal yang jelek dalam hidup kami. Tolong bantu kami, Tuhan. Tolong bantu kami, Tuhan. Itu menyakitkan. Itu tidak menyenangkan, Tuhan. Bagaimana mungkin aku mengampuni mereka? Tapi hari ini, Tuhan, kami mohon dengan kebaikan hati-Mu, dengan kemurahan-Mu, Tuhan, berikan kami kekuatan, Tuhan. Berikan kami anugerah, Tuhan, untuk boleh belajar mengampuni mereka, Tuhan. Orang-orang yang sudah begitu jahat dalam hidup kami, orang-orang yang menyakiti kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan itu, Tuhan, untuk kami boleh mengampuni. Terima kasih banyak, Tuhan, untuk kebaikan-Mu, Tuhan, untuk anugerah-Mu, Tuhan, untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita boleh bersama-sama untuk melakukan ayat hafalan. Oke, saya harap kalian masih memegang Alkitab kalian dan kita bisa buka di Yohanes 13 ayat yang ke-15. Oke, sama-sama kita bisa pikirkan baik-baik. Ayat hafalan jangan cuma dihafal. It's not gonna be useful if you only remember it. You need to understand what it is actually. Kita perlu mengerti apa sebenarnya makna dari ayat ini. Dihafal, well, it's not gonna work. But when we understand, it's gonna work. Itu akan membantu kita melalui hari-hari yang sulit, membantu kita melalui hari-hari yang berat mungkin. Oke? Ketika kita membaca ayat hafalan ini, pikirkan baik-baik apa yang sudah kita dengarkan tadi dari firman Tuhan, dan kita baca sama-sama. Oke, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, itu ayat hafalan kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke, pikirkan baik-baik. Dimengerti, jangan cuma dihafalkan, dimengerti baik-baik. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke? Itu ayat hafalan kita hari ini. Saya harap kalian bisa betul-betul memikirkannya dan mengerti. Oke? Mengerti sungguh-sungguh ayat ini. Itu saja hari ini. Kita jumpa lagi nanti di acara atau di dalam ibadah online selanjutnya. Sampai jumpa. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk sama-sama kita mau menyanyikan Yesus Kaulah Sahabatku. Yesus Tuhan untuk mengasihi semua orang, bahkan orang yang telah menyakiti kita sekalipun. Yuk bersama-sama katakan sekali lagi, kasihilah semua orang, bahkan orang yang telah menyakiti kita. Jadi sekian teman-teman ibadah sekolah minggu versi online hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Stay tune and see you on the next ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan share these blessings to all of your friends. Sampai jumpa.